Sejarah selalu punya celah, dan dalam celah itu, kebenaran kerap tersembunyi. Kita diajari bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim terbesar Nusantara, penguasa Selat Malaka, pusat studi Buddha, dan pusat kekuasaan Asia Tenggara selama berabad-abad. Tapi yang aneh, kerajaan sebesar itu tiba-tiba hilang begitu saja dari sejarah, tanpa kisah keruntuhan dramatis, tanpa perang besar, tanpa catatan penaklukan. Tidak ada peninggalan istana, tidak ada pusat kota yang pasti. Bahkan nama Sriwijaya sendiri nyaris tak terdengar dalam tradisi lisan masyarakat Sumatera Selatan. Bagaimana bisa sebuah kerajaan raksasa menghilang seperti bayangan? Dan mengapa sejarah tampak enggan membicarakannya secara mendalam? Ketika kita menelusuri catatan sejarah, banyak yang harus kita pertanyakan ulang. Catatan tertua tentang Sriwijaya justru tidak datang dari dalam negeri, tapi dari luar. Dari prasasti Tiongkok, India, dan Arab. Para pedagang dan biksu asing mencatat kejayaan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan agama. Tapi anehnya, dari wilayah kekuasaan yang begitu luas, tidak ada satupun bangunan megah seperti Candi Borobudur atau istana Prambanan yang bisa dikaitkan langsung dengan pusat pemerintahan Sriwijaya. Lebih dari itu, kita bahkan tidak tahu di mana tepatnya pusat ibu kotanya berada. Palembang hanya diduga, bukan dipastikan. Ini menciptakan kegelisahan akademik. Apakah Sriwijaya benar-benar seperti yang kita bayangkan? Atau sejarahnya telah dipoles dan sebagian besar dihapus? Teori resmi mengatakan bahwa Sriwijaya runtuh sekitar abad ke-13 karena serangan dari kerajaan Chola dari India Selatan dan melemahnya jalur perdagangan. Tapi bukti-bukti arkeologis tidak menunjukkan kehancuran besar. Tidak ada puing-puing kota yang terbakar, tidak ada kuburan massal, tidak ada arkeologi perang yang besar. Sebaliknya, jejak Sriwijaya justru memudar pelan-pelan, seolah ia sengaja disamarkan dari peta sejarah. Peneliti independen mulai bersuara, mungkinkah Sriwijaya tidak runtuh, tapi sengaja dihapus? Dan jika iya, siapa yang punya kepentingan untuk itu? Beberapa peneliti berani berspekulasi bahwa Sriwijaya bukan sekadar kekuatan ekonomi, tapi kekuatan ideologis yang mengancam narasi Jawa sentris. Selama berabad-abad, penulisan sejarah Indonesia terlalu fokus pada Pulau Jawa, dan sedikit memberi tempat untuk peradaban luar Jawa, seperti Sriwijaya. Bahkan dalam kurikulum nasional, nama Sriwijaya hanya disinggung sebentar sebelum dilanjutkan dengan kisah Majapahit. Padahal, secara kronologis, Sriwijaya jauh lebih dulu, lebih lama eksis, dan jangkauannya lebih luas. Apakah ini sekadar kelalaian? Atau ada niat sistematis untuk mengecilkan peran peradaban Sumatera dalam membentuk identitas Nusantara? Dalam teks Nagara Kertagama dan Pararaton, dua naskah penting dari Jawa, nama Sriwijaya nyaris tidak disebut. Ini aneh, karena dua naskah ini sangat rinci menyebut musuh-musuh Majapahit, sekutu politik, dan daerah taklukan. Jika Sriwijaya adalah kekuatan besar di masa lampau, mengapa tidak ada perhatian terhadapnya? Jawaban yang mungkin paling logis adalah, Sriwijaya telah dilenyapkan dari ingatan politik sejak era itu. Bisa jadi, Majapahit dan para pewaris sejarahnya ingin membangun identitas baru Nusantara yang tidak bergantung pada kejayaan Sumatera. Atau lebih tajam lagi, mereka ingin memastikan bahwa tidak ada saingan legitimasi atas kepemimpinan budaya dan politik. Dari sudut pandang geopolitik, Sriwijaya adalah penguasa laut, sementara Majapahit adalah penguasa daratan. Dua model kekuasaan yang sangat berbeda. Ketika daratan mulai mendominasi dalam penulisan sejarah, maka peradaban laut pun mulai dianggap minor. Tapi sejarah laut Nusantara sangat kuat dari pelaut Bugis, penjelajah Melayu, hingga jaringan dagang pesisir Kalimantan dan Maluku. Jika Sriwijaya adalah simbol kejayaan maritim, maka menghilangkannya berarti juga menghapus kebanggaan maritim kita sebagai bangsa kepulauan. Ini bukan sekadar soal sejarah, tapi soal identitas bangsa. Kita menjadi daratan sentris, padahal kita adalah bangsa bahari. Yang lebih mengejutkan lagi, banyak artefak Buddha dari era Sriwijaya ditemukan tercecer di Thailand, Kamboja, dan Semenanjung Malaya, bukan di Palembang atau sekitarnya. Ini menimbulkan pertanyaan, mungkinkah pusat Sriwijaya bukan di Palembang? Ataukah pusat kekuasaan mereka memang berpindah-pindah, mengikuti jalur dagang? Jika benar demikian, maka kita perlu mendefinisikan ulang apa itu kerajaan. Sriwijaya mungkin bukan kerajaan dalam pengertian Eropa atau Jawa yang memiliki istana tetap, tetapi lebih mirip federasi pelabuhan dan komunitas dagang lintas wilayah. Sebuah sistem yang fleksibel, tidak mudah dilacak secara arkeologis, namun sangat efektif. Dalam arsip kolonial Belanda, catatan tentang Sriwijaya sangat minim. Bahkan, arkeolog awal seperti C.
Van Vollenhoven atau J. Krom lebih tertarik meneliti Jawa daripada Sumatera. Masyarakat lokal pun seakan diputus dari ingatan tentang Sriwijaya. Tidak ada tradisi lisan yang kuat, tidak ada festival rakyat yang merayakan kejayaan mereka. Bandingkan dengan Bali yang melestarikan ingatan Majapahit dalam seni dan ritual. Di Sumatera Selatan, Sriwijaya lebih terasa sebagai nama institusi, universitas, stadion, jalan daripada warisan hidup. Mengapa? Mungkinkah sejarah mereka telah terlalu lama dibungkam, sehingga rakyat pun tak lagi punya ruang untuk mengingat? Atau mungkinkah selama ini mereka tidak dibolehkan untuk mengingat? Jika kita melihat jejak Sriwijaya dari kacamata geopolitik modern, maka kehadirannya sangat strategis. Ia menguasai titik sempit jalur perdagangan internasional, mempengaruhi hubungan antara India, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Dalam dunia modern, siapapun yang menguasai Selat Malaka akan dianggap sebagai pemain besar. Bisa jadi, membangkitkan ingatan tentang Sriwijaya adalah hal yang berbahaya secara ideologis. Karena itu artinya mengakui bahwa pernah ada kekuatan besar lokal yang berdiri sejajar dengan kekuatan global, tanpa perlu bantuan kolonial, tanpa legitimasi asing. Narasi Sriwijaya runtuh seolah terlalu rapi, tanpa kehancuran, tanpa pemberontakan, tanpa transisi yang jelas. Padahal, jika kita telusuri lebih dalam, bisa jadi Sriwijaya tidak pernah runtuh. Ia hanya berubah bentuk, menyusup ke dalam jaringan kerajaan Melayu, menghidupkan kembali pusat-pusat dagang di Malaka, dan terus hidup dalam struktur sosial yang tidak tercatat sebagai kerajaan dalam sejarah versi Barat. Mereka bukan hilang, tapi disamarkan oleh cara kita menulis dan membaca sejarah. Kini, saat bukti-bukti baru bermunculan, saat masyarakat mulai bertanya ulang tentang asal-usul identitas mereka, kita dihadapkan pada pertanyaan yang lebih besar. Siapa yang menulis sejarah Sriwijaya? Dan kenapa sebagian besar dari kita tidak pernah benar-benar diajari untuk memahaminya? Karena jika Sriwijaya benar-benar tidak runtuh, melainkan disembunyikan, maka yang perlu diubah bukan hanya buku sejarah, tapi seluruh cara kita memandang masa lalu kita. Tapi menelusuri ulang Sriwijaya bukanlah pekerjaan ringan. Ini bukan sekadar menggali tanah atau membaca ulang prasasti, melainkan menantang narasi besar yang sudah dianggap sah selama puluhan tahun. Saat seorang peneliti berkata bahwa Sriwijaya mungkin tidak runtuh, ia tidak hanya mempertanyakan satu kerajaan, tapi seluruh struktur pengetahuan sejarah yang dibangun di atasnya. Ia sedang menggugat arah pengajaran sejarah, arah kebudayaan nasional, bahkan arah politik identitas kita hari ini. Maka jangan heran jika banyak suara-suara yang mencoba memadamkan pertanyaan itu. Sejarah, pada akhirnya, bukan hanya soal masa lalu. Ia adalah medan pertarungan kekuasaan hari ini. Dan siapa yang menang hari ini, bisa mengatur ingatan kita tentang kemarin. Lalu muncul pertanyaan besar. Apa jadinya jika narasi resmi tentang Sriwijaya memang keliru? Apa yang harus kita ubah dalam cara kita memandang Nusantara? Apakah kita siap menerima bahwa sejarah yang kita pelajari sejak kecil hanyalah potongan kecil dari mosaik besar yang lebih kompleks? Dan yang lebih penting, jika Sriwijaya benar-benar tidak runtuh, kemana perginya warisannya? Mungkinkah ia bertransformasi menjadi bentuk-bentuk peradaban lain, yang tidak lagi kita kenali sebagai kerajaan, tapi tetap hidup dalam bahasa, tradisi pelayaran, arsitektur kayu, atau jaringan niaga antar pulau yang tak pernah dicatat oleh birokrat kolonial? Hari ini, kita melihat bahwa banyak jejak kejayaan maritim Nusantara masih ada. Dari pelaut Bajo yang mengarungi samudra tanpa kompas, hingga pembuat kapal pinisi yang membangun perahu besar dengan tangan kosong. Dari bahasa Melayu yang menjadi lingua franca Asia Tenggara, hingga jalur rempah yang sejak dulu jadi urat nadi perdagangan dunia, semua ini adalah warisan dari peradaban yang pernah berdiri megah, dan Sriwijaya adalah pusatnya. Jadi ketika kita menulis ulang sejarah, itu bukan tentang menambahkan satu nama dalam daftar raja-raja. Itu tentang mengakui kembali warisan kita yang telah lama ditinggalkan. Itu tentang menyambung kembali memori yang tercerai, dan menjahitnya menjadi narasi yang lebih jujur dan utuh. Membicarakan Sriwijaya hari ini adalah tindakan politis. Bukan karena kita ingin memutarbalikkan sejarah, tapi karena kita ingin sejarah berbicara lebih jujur. Kita tidak sedang mencari mitos baru untuk dituhankan. Kita hanya ingin memberi ruang pada kebenaran yang selama ini dibisukan. Dan jika itu membuat sebagian orang tidak nyaman, maka mungkin kita memang sedang berada di jalur yang benar. Karena sejarah yang aman seringkali adalah sejarah yang telah dikurung dalam sel-sel kekuasaan. Sejarah yang bebas selalu mengguncang. Dan Sriwijaya, dalam diamnya, sedang memanggil kita untuk mengguncang kembali cara kita memandang diri. Karena bangsa yang tidak tahu asalnya akan mudah diarahkan kemana saja. Tapi bangsa yang tahu bahwa leluhurnya
pernah menguasai samudera, pernah berdiri sejajar dengan kerajaan besar dunia, dan pernah menjadi simpul utama peradaban Asia Tenggara, adalah bangsa yang tidak bisa dibohongi dengan mudah. Kita bukan bangsa kecil yang disatukan oleh proyek politik. Kita adalah warisan besar dari kerajaan-kerajaan pelaut, pemikir, dan pedagang yang membangun dunia dari perairan Nusantara. Maka menghidupkan kembali Sriwijaya adalah menghidupkan kembali kepercayaan kita pada kekuatan sendiri. Dan pada akhirnya, bukan kita yang membutuhkan sejarah, tapi sejarah yang membutuhkan kita. Agar ia tidak menjadi nisan yang beku, tapi jendela untuk memahami siapa kita dan kemana kita akan melangkah. Maka jika Sriwijaya memang tidak pernah runtuh, hanya disembunyikan, inilah saatnya kita menyibak kabut itu. Menyambut kembali sejarah yang kita miliki, bukan yang ditulis orang lain untuk kita. Namun jalan menuju kebenaran sejarah tak pernah mulus. Upaya mengangkat kembali Sriwijaya dari kegelapan memori kolektif seringkali menghadapi tembok diam. Banyak arsip kolonial yang dikunci rapat, catatan-catatan pelaut asing yang hanya menyebut Sriwijaya sepintas lalu, dan minimnya ekskavasi besar-besaran yang bisa membuka tabir reruntuhan kota, pelabuhan kuno di sepanjang Sumatera bagian selatan. Bahkan ketika temuan-temuan baru mulai muncul, fragmen candi di Palembang, struktur bawah tanah di Muaro Jambi, atau artefak kapal kuno di perairan Bangka, narasi besarnya tetap tenggelam. Seolah ada kekuatan yang tidak ingin puzzle itu. Seolah terlalu berbahaya jika bangsa ini menyadari bahwa akar kejayaannya bukan datang dari penjajah, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Mungkin karena jika Sriwijaya kembali dikenal, kita akan mulai mempertanyakan banyak hal lain. Mengapa sejarah maritim tidak mendapat tempat utama dalam pendidikan nasional? Mengapa pelaut-pelaut ulung Nusantara nyaris tak disebut? Mengapa yang dikisahkan hanya kerajaan agraris di daratan, bukan kekuatan samudra yang menjadi jantung Nusantara selama ribuan tahun? Ketika kita menelusuri jejak Sriwijaya, kita seperti sedang menyingkap tirai besar yang menutupi identitas maritim kita sendiri. Dan itulah yang paling mengganggu kekuasaan. Karena sejarah yang menghidupkan kesadaran akan kekuatan sendiri adalah ancaman bagi mereka yang ingin bangsa ini selalu merasa kecil, bergantung, dan kehilangan arah. Disinilah kekuatan sejarah sejati bekerja. Ia bukan sekadar catatan tentang masa lalu. Ia adalah api yang bisa membakar rasa takut, membangkitkan keberanian, dan menyalakan ulang semangat kolektif bangsa. Sriwijaya bukan hanya tentang candi, prasasti, atau pelabuhan kuno. Ia adalah simbol dari siapa kita sebenarnya, bangsa pelaut, pedagang, penjelajah, dan pemikir. Ia adalah bukti bahwa sebelum bangsa-bangsa lain mengarungi samudera luas, nenek moyang kita sudah lebih dulu melintasinya. Dan itulah kenapa membangkitkan Sriwijaya bukan nostalgia. Ini adalah misi kebangkitan jati diri. Kini saatnya kita berhenti menunggu validasi. Kita tidak butuh izin dari sejarawan luar untuk percaya pada kejayaan kita sendiri. Kita tidak perlu menunggu penelitian dari barat untuk mulai menggali situs-situs leluhur kita. Yang kita butuhkan adalah keberanian. Keberanian untuk berkata bahwa mungkin selama ini kita dibohongi, disesatkan, atau setidaknya diarahkan untuk melupakan. Karena lupa adalah bentuk penjajahan paling halus. Dan mengingat adalah bentuk perlawanan paling tenang, tapi paling mematikan. Maka, mari kita mulai mengingat kembali. Bukan untuk membenci, tapi untuk membangun. Bukan untuk dendam, tapi untuk membebaskan diri. Dan inilah momen penting itu. Saat kamu mendengar nama Sriwijaya, jangan hanya membayangkan masa lalu. Bayangkan masa depan yang bisa dibangun jika warisan maritim kita dihidupkan kembali. Bayangkan generasi muda yang bangga menyebut dirinya sebagai keturunan pelaut dunia, bukan sekadar korban penjajahan. Bayangkan sekolah-sekolah yang mengajarkan sejarah Nusantara dari laut, bukan dari narasi daratan yang disusun kolonial. Bayangkan sebuah bangsa yang tahu siapa dirinya, dan tahu kemana harus melangkah. Jika kamu sudah sampai di sini, maka kamu sudah menjadi bagian dari kebangkitan itu. Kamu telah melawan lupa, maka jangan berhenti di sini. Bagikan narasi ini, sebarkan kembali cerita Sriwijaya yang nyaris dilupakan. Dan yang paling penting, percayalah, sejarah bukan milik masa lalu. Ia milik mereka yang berani menuliskannya hari ini.